Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita. Walaupun ibadahnya masih dalam ibadah online, tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita waktu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah. Sebelum kita masuk dalam pujian kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini kalau kami boleh beribadah, walaupun ibadah kami masih dalam ibadah online Tuhan, tapi kami bersyukur kami bisa masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang masih Engkau berikan, setiap kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau yang selalu memeliharakan kehidupan kami Tuhan. Dan Bapak, Kau mau urapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan itu menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian berkat anak cucu. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Engkau Tuhan
yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Kau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Tak percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami bisa memuji mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya kepujian kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Berkati Ibu Devi yang sudah melayani pakai pelayanannya bersama dengan keluarga, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, sehingga setiap benih firman Tuhan boleh memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa hari ini dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya mengharapkan kita semua ada dalam perlindungan, penyertaan Tuhan, dan selalu dalam keadaan sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Saudara-saudara, ini adalah doa dari Daud yang memohon supaya Tuhan memelihara Daud seperti biji mata. Artinya Daud memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan memelihara Daud
seperti sesuatu yang berharga, yaitu biji mata. Dan dikatakan lagi, sembunyikanlah dalam naungan sayap Tuhan. Saudara mungkin ingat bagaimana seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya terhadap mara bahaya yang mengancam. Begitulah iman Daud kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menjaga, Tuhan sanggup melindungi dan memelihara kehidupannya, baik terhadap para lawannya atau para musuhnya. Daud mempercayakan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya saya akan bersaksi mengenai seorang ibu yang beberapa waktu yang lalu menghubungi saya dan meminta untuk bertemu. Kemudian ketika kami bertemu, ibu ini menceritakan keadaannya pada masa pandemi ini. Ibu ini berdagang secara kecil-kecilan, dia berdagang sayur matang begitu, tetapi pada masa pandemi ini jualannya itu tidak laku karena hanya ada 1 atau 2 orang saja yang membelinya. Dia berjualan untuk menghidupi dirinya dan suaminya yang tidak bekerja, dan usia mereka sudah tidak muda lagi. Oleh karena itu, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dulu berdagangnya. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan. Dengan iman, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Tidak mungkin ia mengandalkan anak-anaknya, karena mereka juga hanya cukup untuk keluarga masing-masing. Tapi ia terus tekun di dalam doa dan memohon Tuhan yang memelihara kehidupannya. Ibu ini bercerita, Tuhan menggerakkan keponakan dan saudara-saudaranya. Dan sambil menangis, ibu ini berkata kepada saya bahwa Tuhan itu luar biasa. Apa yang didapatkannya lebih daripada yang biasanya ia dapatkan dari berdagang. Ia sendiri tidak berharap kepada manusia atau mengandalkan siapapun, tetapi Tuhan dengan caranya bisa menggerakkan saudaranya, keponakannya untuk memberkati ibu ini. Saudara-saudara, kesaksian ibu ini menceritakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup bekerja melampaui apa yang kita pikirkan. Dia bekerja menurut caranya yang ajaib. Mari kita akan melihat dasar dari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umatnya, orang-orang yang dikasihinya. Yang pertama, saudara, kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Saya akan membacakan 2 ayat di dalam kitab Mazmur. Mazmur 108 ayat yang kelima. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dari ayat-ayat firman Tuhan ini, kita bisa melihat tentang kasih Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dikatakan mengatasi langit sampai ke awan. Begitu tinggi, tidak terjangkau untuk ukuran manusia. Tidak terselami. Firman Tuhan katakan, kasih-Nya tak terukur, panjang, lebar, dan tingginya. Sungguh kasih Tuhan itu luar biasa. Dan kesetiaannya itu untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara. Begitu ajaib kasih Tuhan atas hidup umatnya. Bahkan kasih-Nya dinyatakan dengan kerelaannya datang ke dalam dunia ini. Di dalam Yesus Kristus menjadi manusia, supaya mereka yang percaya mendapatkan keselamatan. Ia datang menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Dia merelakan itu semua untuk umatnya. Yang kedua, kuasa Tuhan sanggup menolong umatnya. Saya akan membacakan 2 ayat. Yang pertama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mazmur 77 ayat yang ke-15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa.
Saudara, ayat-ayat ini berbicara tentang Allah yang bukan saja memiliki kasih sehingga mau berkorban dan sanggup memelihara umatnya, tapi dia juga adalah Allah yang berkuasa, yang kuasanya dahsyat dan ajaib. Kalau kita ingat bagaimana perjalanan bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan ke negeri perjanjian, mereka melewati laut Teberau dan melalui perintah Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa mengangkat tongkatnya dan menyentuhnya ke air, dan kemudian air laut terbelah menjadi dua dan ada kekeringan di tengahnya, dan bangsa Israel bisa melewati laut Teberau melalui kekeringan yang dibuat oleh Tuhan. Kita juga ingat bagaimana Rahab yang meminta supaya dia dan keluarganya diselamatkan kepada dua pengintai pada waktu itu. Karena mendengar tentang kuasa Tuhan, sungguh bangsa-bangsa yang lain juga melihat bagaimana Allah berkuasa dan menyertai kehidupan umatnya, mulai keluar dari negeri Mesir sampai menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, sehingga bangsa-bangsa menjadi takut dan gentar terhadap Tuhan, terhadap kuasa Tuhan. Itulah kuasa Tuhan yang sanggup menolong umat yang percaya kepadanya. Yang ketiga, Tuhan adalah Bapa yang baik bagi umatnya. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudara, kita mempunyai Tuhan yang penuh kasih dan kuasanya hebat. Tetapi juga Dia adalah Bapa yang baik bagi umat yang takut akan Dia. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan dan berlindung kepadanya. Dan kita adalah orang yang berbahagia karena memiliki Tuhan yang begitu baik. Sebagai Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Ada bagian firman Tuhan yang lain yang mengatakan bahwa Dia adalah Bapa bagi anak yatim dan bagi para janda. Tuhan adalah Tuhan yang begitu mengasihi dan dengan kebaikannya memelihara kehidupan anak-anaknya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian kita mempunyai Tuhan yang mengasihi dengan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya. Kita mempunyai Tuhan yang berkuasa dengan kuasanya dahsyat dan sanggup menolong umatnya. Dan kita juga punya Tuhan sebagai Bapa yang baik, yang bukan saja mengasihi dan berkuasa, tetapi Dia adalah Bapa yang baik, yang memperhatikan, yang mempedulikan bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Bagaimana saudara-saudara sikap kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya? Kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama, biarlah kita percaya kepada Tuhan dan kepada janjinya. Mazmur 26 ayat 1 mengatakan demikian. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita sebagai umat Tuhan harus percaya kepada Dia yang penuh kasih dan berkuasa, serta berdaulat atas hidup kita. Harus dengan segenap hati kita mempercayai Tuhan. Jangan memakai pikiran atau akal kita yang terbatas. Dan seperti Daud mengatakan bahwa dia tidak meragukan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia adalah Tuhan yang baik bagi umatnya, yang dengan segenap hati bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya.
Yang kedua, saudara-saudara, berserah sepenuh kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Menghadapi musuh-musuhnya, Daud berseru kepada Tuhan dan menyerahkan segala ketakutan, kekhawatirannya kepada Tuhan, dan percaya bahwa ketika ia berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan Daud. Bagaimana dengan kita semuanya? Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang dalam keadaan takut. Mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena masalah keluarga, masalah di antara suami istri, masalah di antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Mungkin juga masalah di antara mertua dan menantu, menantu dan mertua. Atau masalah-masalah yang lain di dalam kehidupan kita. Masalah ekonomi yang dalam saat-saat ini banyak orang-orang yang kena PHK. Banyak orang-orang yang tertekan karena usahanya tidak berjalan dengan baik seperti dahulu sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak hal yang kita alami saat-saat ini. Ketakutan kita, kekhawatiran kita akan hari esok. Bagaimana saya menjalani hidup ini? Bagaimana saya memberi makan? Bagaimana saya menyekolahkan anak-anak? Atau bagaimana dengan keadaan sakit penyakit saya saat ini? Dan berbagai macam hal yang sedang dihadapi saat-saat ini. Saudara-saudara, saat ini kalau ada di antara kita yang khawatir, yang takut di dalam kehidupan ini, kita belajar dari Daud. Bahwa ketika Daud menghadapi musuh-musuh yang menghadang, Daud berserah kepada Tuhan. Dan hari ini satu pertanyaan kepada kita semua. Sudahkah kita menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran hidup kita kepadanya? Yang ketiga, sabar menanti waktu Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, diperlukan kesabaran dari kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Selain kita berserah kepada Tuhan, kita juga harus memiliki kesabaran, menunggu waktu Tuhan, bahwa waktu Tuhan itu adalah pasti yang terbaik. Kita harus bersabar di tengah penderitaan sakit penyakit. Kita harus bersabar di tengah penderitaan masalah dan tantangan hidup ini. Kita harus bersabar di tengah penderitaan menghadapi keadaan ekonomi saat ini. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka yang sedang berbeban berat dan menghadapi penderitaan. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, tetaplah percaya, tetaplah berserah, bersabar, serta tekun mencari Tuhan. Dan yakinlah ada waktu Tuhan akan membukakan jalan bagi hidup kita yang sabar terhadap janji-janjinya. Yang keempat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yehezkiel pasal 20 ayat 19 mengatakan demikian. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Mari saudara, kita melakukan hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kita taat melakukan firman Tuhan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Di dalam kehidupan ini, kita belajar melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, menjadi berkat untuk kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita memiliki wibawa ilahi dan hidup kita sesuai
dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga hidup kita di tengah-tengah dunia ini bisa berdampak, menjadi terang, menjadi garam dunia ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Beberapa contoh. Yang pertama adalah perjalanan bangsa Israel yang dipelihara Tuhan. Tadi sebagian saya sudah ceritakan, mengingatkan kita kembali bagaimana bangsa Israel bisa melewati laut Teberau di tengah kekeringan. Dan saudara, di dalam Ulangan pasal 29 ayat 5 dikatakan demikian. 40 tahun lamanya aku, yaitu Tuhan, memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudara, melalui ayat ini kita melihat satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada umatnya dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian. Dikatakan selama 40 tahun Tuhan memimpin. Firman Tuhan katakan pada siang hari ada tiang awan, ada satu payung besar, sehingga orang-orang yang berjalan, yaitu umat Tuhan, di tengah-tengah teriknya keadaan padang gurun, mereka boleh dilindungi dan dijaga melalui tiang awan. Dan pada malam hari ketika Tuhan menyuruh mereka berhenti, maka tiang api itu menerangi menjadi satu obor raksasa yang luar biasa. Dan saudara, itulah pemeliharaan Tuhan. Bahkan dikatakan selama 40 tahun Tuhan memimpin bangsa Israel melalui padang gurun. Pakaian mereka tidak menjadi rusak, dan kasut mereka tidak menjadi rusak di kaki. Saudara, coba bayangkan. Saudara mungkin punya pakaian, punya sandal atau sepatu. Apakah bisa bertahan selama 40 tahun tanpa rusak? Tetapi ini semua adalah karena Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa yang memelihara umatnya. Yang kedua, Tuhan memelihara Nabi Elia. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, ketika kekeringan terjadi, Tuhan memerintahkan supaya Nabi Elia ada ke satu sungai, yaitu sungai Kerit. Dan di sanalah Tuhan memelihara Nabi Elia. Dikatakan secara luar biasa, pada pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, inilah pemeliharaan Tuhan kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, saudara, Tuhan pelihara Daud ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Mazmur 18 ayat 7 mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Saudara, Tuhan menolong Daud sehingga Daud bisa terlepas dari kejaran Saul. Dan Daud percayakan semuanya. Dia berseru kepada Tuhan ketika dia menghadapi penderitaan dan kesulitannya karena dikejar-kejar oleh Saul. Dan kepada Tuhan dikatakan dia berteriak meminta tolong. Dan Tuhan boleh menyertai dalam kehidupan Daud. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan dengan tema pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya karena kasih dan kuasanya yang sanggup menolong orang percaya. Dia adalah Allah yang begitu mengasihi orang-orang percaya kepadanya. Yang kedua, biarlah kita tetap percaya, tetap beriman sepenuh, tetap teguh di dalam iman kita, berserah dan bersabar dalam menanti pertolongan Tuhan. Jangan ada seorang pun di antara kita yang mengeluh, yang bersungut-sungut
bahkan marah kepada Tuhan. Yang ketiga, biarlah kita tetap setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan, sebagai satu rasa ucapan syukur kita kepada Dia atas pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Sebagai bagian yang terakhir, kalau di awal tadi saya bersaksi tentang seorang ibu yang menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara hidupnya dengan ajaib. Dan akhir daripada firman Tuhan ini, saya juga akan bersaksi mengenai kesaksian saya secara pribadi bersama dengan suami. Saudara, sebelum adanya ibadah kita ini tidak boleh lagi dilakukan di gedung gereja, tetapi ibadah kita harus secara online. Beberapa minggu sebelumnya, saya mengalami satu kegelisahan yang luar biasa. Saya tidak mengerti kenapa. Setiap bangun tidur, sepertinya saya merasa gelisah. Tentu saya berdoa kepada Tuhan. Saya bercerita kepada suami, kepada Bapak Gembala, dan suami saya berkata, ya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa artinya ini? Tetapi Tuhan tidak menjawab apa-apa. Kemudian saya berdoa lagi, tapi ada satu jawaban. Roh Kudus waktu itu berkata, aku akan memelihara engkau. Kemudian saya bilang begini di dalam doa saya, Tuhan, saya tahu selama ini Tuhan memelihara kami sebagai hamba-hambamu. Tentu engkau memelihara kami. Tetapi suara itu terus berkata, aku akan memelihara engkau. Setelah itu, beberapa minggu setelah itu, tiba-tiba ada pengumuman bahwa gereja-gereja harus beribadah secara online. Dan semua gereja ditutup ibadahnya. Sehingga kita tidak bisa lagi beribadah di gedung gereja. Tetapi kita beribadah secara online seperti hari ini. Saudara, ternyata apa yang Tuhan katakan kepada saya, kepada kami, keluarga, itu adalah satu janji Tuhan bahwa Dia akan memelihara kami sebagai hamba-hambanya. Saudara, saya tidak mengerti bagaimana cara Tuhan, tetapi karena Roh Kudus telah berbicara secara pribadi dalam kehidupan saya dan kehidupan kami sekeluarga, maka saya serahkan semua hari-hari yang kami lalui ke dalam tangan Tuhan. Saudara, memang seperti di awal tadi, saya katakan, cara Tuhan itu begitu ajaib. Tidak terfikirkan. Saudara, ada banyak jemaat yang mengirimkan makanan kepada kami, mengirimkan buah-buahan. Bahkan ada seorang ibu yang setiap kami berbuka puasa, dia sudah menyediakan makanan untuk kami berbuka. Dan itu setiap minggu dia lakukan dengan setia. Sungguh kami merasa terharu dengan apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Bahkan bukan itu saja saudara. Bukan dari gereja sendiri, tetapi dari saudara-saudara seiman yang lain. Bahkan ada orang-orang yang di luar kota yang sudah lama tidak berjumpa dan tidak menghubungi. Tiba-tiba orang tersebut menelepon dan mengirimkan berkat untuk kami. Saudara, rasanya tidak terpikirkan bagaimana itu bisa terjadi. Tapi itulah pemeliharaan Tuhan terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itulah janji Tuhan kepada kami bahwa Dia akan memelihara kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada anak-anak muda yang datang kepada kami. Dan anak-anak ini berkata, Om dan Tante, melayani Tuhan secara full time. Karena sekarang kita tidak bisa beribadah di gereja. Bagaimana kami akan memberikan persembahan, mengembalikan miliknya Tuhan. Karena memang gereja kami ketika mau memberikan persembahan,
atau menyampaikan persepuluhan, mereka akan datang ke gereja dan memasukkan ke peti persembahan. Saudara, saya ceritakan bagaimana beberapa minggu sebelum adanya gereja harus ditutup dan ibadah harus online, bagaimana Tuhan telah terlebih dahulu berkata kepada kami bahwa Tuhan akan memelihara. Saya terharu akan apa yang dikatakan oleh anak-anak muda ini, bahwa mereka memperhatikan kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau sampai hari ini kami terus dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kadang-kadang saya tidak sempat masak karena harus rekaman, harus memikirkan juga pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya, meskipun harus tetap ada di rumah. Tiba-tiba ada yang menelepon kami bahwa kami akan dikirim makanan oleh jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kami percaya, saya percaya Tuhan mengasihi saudara-saudara. Tuhan akan memelihara kehidupan saudara-saudara semua. Baik sidang jemaat Tuhan di Hermon, Sinai, dan Philadelphia, bahkan juga saudara-saudara yang lain yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan adalah Tuhan yang baik kepada setiap anak-anaknya, yang mempercayakan diri kepada Dia. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan bunga bakung di padang, Tuhan memelihara, apalagi anak-anak yang dikasihinya. Karena Bapa di surga tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Saudara, firman Tuhan ini begitu menguatkan saya ketika saya membaca kembali bahwa Bapa kita yang di surga, yang mengasihi kita, yang berkuasa, yang akan memelihara kehidupan kita, Dia tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Hari ini doa kami bersama supaya saudara-saudara yang mendengarkan ibadah online ini boleh penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita semuanya. Seperti kami dipelihara oleh Tuhan, Tuhan juga akan memelihara saudara-saudara, dan Tuhan akan membukakan jalan dalam setiap masalah, persoalan kehidupan kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, bahwa kami mempunyai Bapa yang luar biasa yang selalu memelihara dalam kehidupan kami, dan Bapa tahu apa yang kami perlukan. Oleh karena itu, biarlah jangan ada seorang pun di antara kami yang khawatir, yang takut menghadapi kehidupan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tetapi kami berserah kepada kedaulatan Tuhan. Bapa, kalau ada di antara saudara-saudara seiman kami yang dalam keadaan sakit, kami berdoa saat isi iman dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau di antara mereka Tuhan menghadapi masalah, mungkin masalah itu secara ekonomi, mungkin masalah itu adalah masalah keluarga, atau apapun masalah di dalam kehidupan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kalau ada di antara kami yang berkekurangan, biarlah berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Bapa, kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Menghadapi hari-hari ini Tuhan, ketika kami Tuhan harus menyesuaikan diri kami di new normal ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja di antara kami semua bangsa Indonesia, supaya kami menjadi orang-orang yang taat kepada peraturan, yang menjaga kesehatan kami dengan menjaga kebersihan dan hal-hal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kami. Bapa, biarlah kami berdoa untuk perekonomian di negara kami Indonesia ini, supaya Tuhan juga yang akan memulihkan, dan Tuhan akan memulihkan keadaan dunia ini. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang akan menolong setiap anak-anak-Mu. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami
untuk tetap percaya kepada Tuhan, berserah dan selalu menunggu waktu Tuhan, tetapi sekaligus juga menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah melayani, pakai juga pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pujian dan semuanya itu biarlah memberkati kita. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diri